Hai, kembali lagi ke channel aku. Jadi aku mau cerita, beberapa waktu yang lalu aku itu kedatangan adik-adik mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Mereka ingin tahu lebih dalam tentang produk-produk aku, yaitu minuman kesehatan atau aku biasa menyebutnya healthy drinks. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa produk aku seperti ini, wortel, pakcoy, beetroot, dan kunyit asem. Mau tahu informasi lebih lengkapnya? Langsung aja yuk disimak. Perkenalkan, Bu, kami dari mahasiswa FKM USUS Tambuk 2018. Mohon izin kepada Ibu untuk mewawancarai mengenai produk yang Ibu pasarkan saat ini. Kalau kami nggak salah dengar itu tentang jamu sehat ya, Bu? Iya, benar. Jadi sebelumnya, Bu, maaf, boleh nggak Ibu perkenalkan siapa nama Ibu? Oh gitu, ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidriani Handayani. Sekarang saya sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus menjalankan bisnis rumahan. Saya memilih usaha yang mudah dan praktis, dan mengingat juga zaman sekarang ini kan sangat memerlukan kesehatan itu nomor satu. Jadi saya memilih healthy drink, beri namanya healthy drink. Iya. Terus kalau boleh tahu umur Ibu sekarang berapa ya, Bu? 31. 31 tahun. Terus dagangan yang Ibu jual ini apa kan alasan Ibu menjual produk healthy drink ini apa kira-kira, Bu? Oh, Selain alasannya. mengenai kesehatan tadi. Oh gitu. Alasan saya menjual healthy drink, dia kan salah satunya pembuatannya praktis. Mulanya sebenarnya nggak disengaja. Saya dan keluarga itu senang mengkonsumsi buah dan sayur. Tapi kalau saya kan kebetulan punya bayi juga. Jadi kalau anak-anak kan agak susah makan sayur. Jadi saya olah, bagaimana saya proses dia sedemikian rupa sehingga anak-anak menarik. Kemudian setelah itu suatu hari ada teman yang bukan nyaranin sih, tapi dia gini, minta ikut request, kenapa nggak dijual ya gitu. Aku mau lah coba, saya ragu gitu, pertama pada awalnya ragu apa iya ada yang mau gitu. Ternyata setelah saya coba posting beberapa kali ada langsung pesanan mau gitu. Ya udah langsung aja, kenapa nggak saya lanjutkan gitu. Oke, jadi bermula dari keluarga dulu dari Ibu karena hobi dan suka makan sayuran. Terus untuk anak-anak Ibu, gimana caranya mereka juga mau mulai menyukai sayur dan buah? Terus di mana Ibu memasarkan produk Ibu ini? Ibu kan ini produknya rumahan, atau Ibu juga ada keliling untuk jualkan ini, atau dari medsos, kayak mana cara? Saya menjual marketingnya itu sebenarnya banyak dimain di media sosial. Kemudian dari media sosial ada sekali-sekali juga turun di lapangan, misalnya hari Minggu atau apa gitu, saya pergi ke Car Free Day ataupun ada bazar-bazar yang lain. Kalau memang saya sempat, saya datangin gitu, tapi nggak dipaksakan gitu untuk yang harus keluarnya. Tapi lebih banyak sih memang melalui online, dari Instagram, Facebook, status WA dan segala macamnya. Tapi lebih mengandalkan online, mengandalkan online. Terus strategi yang Ibu lakukan untuk memasarkan produk Ibu itu bagaimana, Ibu? Apa aja yang Ibu lakukan untuk Ibu mempromosikan kalau Ibu itu jualan healthy drink ini? Selain misalnya kayak Ibu promosiin dari kayak Ibu ada Instagram mungkin? Iya. Saya menggunakan juga beberapa fitur aplikasi. Jadi Instagram, seperti yang saya bilang tadi, status WA, Facebook dan lainnya. Jadi kan orang lebih mudah melihatnya lebih dekat terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi tidak terlalu susah memasarkannya. Terus Bu, dari kapan Ibu mau mulai usaha ini? Memulainya kalau saya sendiri sebenarnya sudah dari tahun 2014-2015 itu udah biasa mengkonsumsi produknya, tapi tidak dijual gitu. Hanya saya sendiri saja. Setelah belakangan ini mungkin media itu semakin maju gitu ya, semakin besar, semakin berkembang sekali. Suatu hari saya ikut seperti kuis gitu, di situ tampilan produk saya sangat baik, sangat cantik. Jadi orang
tertarik karena produknya sangat bagus itu, orang mengusulkan kenapa nggak dijual gitu, kenapa nggak dijual ya. Saya juga berpikir apa iya, tapi sebenarnya kalau untuk mulai menjualnya baru sekitar 6 bulan belakangan, sekitar 3 bulan yang lalu gitu. Tapi untuk mengkonsumsinya trial and errornya udah dari 2014-2015 mengenai rasa, tekstur ini sampai dia menjadi layak jual. Lama juga prosesnya ya. Jadi selain ibu, di sekitar lingkungan ibu ini ada nggak tetangga-tetangga ibu atau teman-teman ibu yang menjual produk yang sama gitu, atau kayak misalnya ibu tuh punya saingan dengan produk yang sama gitu, mereka juga menjual healthy drink yang sama kayak ibu, ada nggak kira-kira? Sebenarnya ada, tapi lebih kepada mungkin mereka belum terlalu maju update gitu. Ini kan kalau saya kunyit asam itu banyak yang jual di mana-mana. Kunyit asam itu kan jamu, kunyit asam itu kan jamu, salah satu produk jamu. Jadi setahu saya di sekitar sini ada juga yang jual jamu. Enggak. Jadi dia masih konvensional, masih tradisional keliling. Terus lagi nih. Menurut ibu kan ini kan tempat ibu berdagang di rumah sendiri sama di media sosial kan. Ada nggak kira-kira ancaman gitu yang menurut ibu dari tempat ibu berdagang ini sendiri, kayak mungkin mereka pedagang yang sama hal jualnya yang kayak ibu itu keliling-keliling mereka lebih laku atau kayak mana gitu menurut ibu, nanti produk saya nggak laku karena saya berada di rumah aja dengan ketimbang mereka yang keliling kampung jualin produk mereka gitu. Oh enggak sih, itu kan apa aja, paradigma aja, pikiran sendiri aja. Enggak sih, udah ada ancaman. Paling sih kalau saya sih mungkin kekurangannya itu kalau yang udah pesan terus nggak jadi gitu, nggak jadi ambil, cancel gitu, itu jadi lebih sulit bagi saya, karena kan saya produksi ketika ada yang pesan. Untuk menjaga kualitas dan mutu itu baru dibuat ketika ada yang pesan, jadi fresh. Jadi ketika udah dibuat tapi nggak jadi produknya itu gimana gitu, masalah menginapkan, dia kurang baik kalau bermalam, apalagi untuk jus gitu. Kalau yang asam nggak masalah. Jadi selama produk ini yang ibu jual selama 6 bulan belakangan ini hanya berupa minuman jus gitu doang, atau ada kayak bentuk-bentuk lain gitu, misalnya ibu buat jadi kapsul atau jadi makanan sehat, bukan minuman aja gitu? Ikut dijual? Oh enggak ada sih, tapi saya tidak dijual. Tapi produk lain saya mengupayakan sekali semua bahan bakunya itu habis bermanfaat, tidak terbuang percuma. Misalnya dari bekas ampasnya itu sering saya pakai untuk scrub mandi, jadi kan dia lebih walau kunyit kan kita tahu manfaatnya sangat banyak. Terus selain scrub, saya juga taburin ke tanaman saya gitu, kan bisa jadi pupuk juga dia jadinya. Target konsumen ibu untuk healthy drink ini sendiri untuk siapa aja? Oh targetnya, ini dia yang penting sekali diketahui juga. Kalau saya sih target untuk minuman saya itu semua kalangan, karena saya sudah coba pelajari. Ada produk yang serupa sejenis seperti punya saya, dia cold press juice. Jadi benar-benar jusnya itu buah sayur misalnya kan, sayurnya asli, tidak ada campuran air, terus tidak ada campuran buah, benar-benar di press gitu. Produknya juga jadinya sedikit, kemudian supaya lebih banyak dari satu gelas atau satu botolnya, di kuantitasnya lebih banyak diambil gitu. Jadi benar-benar di press sehingga tidak ada penambahan gula atau penambahan, jadi khusus jadi itu kalangan yang untuk benar-benar mau diet ataupun mendetoks dirinya atau apa. Kalau saya enggak, saya memilih yang lebih aman, yang middle ya, tidak terlalu bukan gimana bilangnya ya. Jadi anak-anak tetap suka juga. Kalau cold press juice ini kan kemungkinan anak-anak enggan, nggak mau, karena benar-benar sayur aja gitu, tanpa campuran buah, tanpa campuran gula. Saya memilih yang middle-nya, jadi ada sedikit campuran, jadi bisa dikonsumsi oleh siapa saja, semua kalangan, baik tua, muda, anak-anak, dewasa, lansia, semua bisa mengkonsumsi.
produk ibu ini. Dalam memproduksi produk healthy ini bahan-bahan apa aja bu yang ibu gunain? Oh bahannya, kan ada jusnya untuk ini per satu-satu. Kalau jus misalnya kan saya ambilnya ada jus, ada sekarang sampai sekarang masih ada 3 jenis. Satu itu jus pakcoy. Pakcoy itu sawi botol. Sawi botol itu sawi biasa ya kan, tahu kan sawi botol itu. Terus buah bit dan kemudian wortel. Semuanya saya beri penetral karena kalau kita konsumsi pakcoynya aja dijadikan jus gitu kurang gimana gitu. Jadi saya beri penetral buah nenas kan mengandung air juga dan manfaatnya juga banyak. Jadi semuanya dimix dengan nenas, jadi rasanya tidak terlalu, kalau orang bilang langu gitu, tidak terlalu langu, tapi tetap masih bisa dinikmati walaupun tidak pakai gula. Gula juga requestan para pembeli, mau dibanyakin, tidak pakai atau biasa atau gimana, semua tergantung pembelinya, bisa diatur gitu. Setelah produknya itu kemudian ada kunyit asam, bahan bakunya kunyit asam jawa, dan kita juga saya pakai gula merah asli, gula aren asli. Jadi kalau boleh diketahui kan itu bahan-bahannya udah sehat-sehat tadi. Khasiat dari bahan-bahan itu sendiri yang ibu ketahui apa aja? Oh khasiatnya sangat banyak, yang million tons of benefit. Ya, kan thousand of benefit ya. Sudah kita udah nggak hafal lagi, pasti udah tahu manfaat kunyit apa gitu, antioksidan, antiinflamasi, kemudian banyak, saya sampai nggak bisa mengingatnya saking banyaknya. So many benefit ya. Kemudian kalau satu-satu sih, kalau misalnya yang paling kita mudah menandainya kenal misalnya buah bit, penambah darah. Habis itu penetral mood juga ada, semua di situ ada buah bit. Kalau wortel juga, selain dia kita tahu untuk mata bagus, dia juga bisa mencerahkan wajah, menambah pokoknya banyak deh, kalau kita Google aja gitu. Jadi dari masing-masing produk ini kan ada buah dan sayur sama ada kunyit asam tadi kan. Masing-masing dari produk itu berapa harganya? Oh masing-masing harganya 15.000 satu botol per 250 ml. Jadi kalau kira-kira konsumen ibu itu beli banyak gitu, ada nggak potongan harga? Oh ada, saya juga sedang buat ini. Ada family pack. Jadi itu dia paket. Paket gitu, misalnya ini kan 250 ml 15.000. Misalnya dia mau 1 liter, itu harganya lebih murah gitu, dengan satu kemasan yang ini makanya 15.000 karena dia per piece, per botol-botolnya gitu. Jadi kan kalau dia lebih besar kemasannya lebih murah dan lebih tidak makan banyak tempat, jadi lebih murah gitu. Terus lebih hemat lingkungan. Lebih hemat lingkungan ya. Nah. Kira-kira dari produk yang ibu jual ini ada nggak bu relasi ibu untuk bekerja sama untuk menguatkan produk ini bu biar bertahan lama di pasaran ibu? Kayak ibu kerja sama orang untuk lebih menguatkan produk hidup, entah dia memasok, bukan memasok ya, kayak dia investasi, ngasih apa tuh namanya guys, ngasih modal. Oh itu kalau permodalan ya, permodalan sih enggak ya, suami sendiri kali. Jadi relasinya sendiri. Ya sama mungkin relasi yang lain gini, ada sih sekali-sekali adik saya mau itu bantu, misalnya kan kalau hari Minggu atau weekend gitu kan Car Free Day. Nah di situ ada keluarga terdekat yang mau ikut bantu gitu, sama-sama menawarkan, menjualkan, memperkenalkan produknya. Kira-kira ada nggak bu kelemahan dari produk yang ibu jual ini? Entah ibu kan nggak pakai bahan pengawet nih, kayak mana cara ibu mengatasinya? Kalau kayak tadi ibu bilang mereka udah keep tapi mereka cancel, kelemahan dari selama ibu jual ini tuh apa? Ya kelemahannya itu tadi, dia karena tidak pakai pengawet dia nggak bisa bertahan lama. Coba jus segar itu ketika dibuat langsung diminum, maksimal sih lebih bagusnya 6 jam. 6 jam kurang lebih. Tapi ada juga sih misalnya customer yang udah belum sempat jemput ataupun ambil, dia minta di freezer gitu, dibekukan aja dulu. Ya nggak apa-apa, saya pikir nggak apa-apa, dan kalau memang dia mau nggak masalah gitu. Tapi gimana ya kalau udah rasa di freezer gimana gitu, tergantung masing-masing mau ngerasain. Tapi nggak masalah juga setelah dia di freezer, dia nggak masalah. Mau ubah rasa, nggak mau ubah. Gini ya,
setelah saya lihat sih ada perubahan. Ya, sampai di sini dulu perbincangan kita. Ternyata rekamannya nggak bisa semua terekam. Buat kalian yang mau tahu, bisa langsung tanya-tanya aku ya. Ini beberapa adik-adik dari mahasiswa FKM khusus yang nyobain minuman kesehatan dari produknya Amidiaru. Ini dia minuman kesehatan kita, healthy drinksnya. Yang ini kunyit asem. Ada juga produk baru kita, yaitu telang serai dan aloe vera. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan perbincanganku dengan adik-adik FKM USU. Untuk yang mau tahu lebih jelas boleh hubungi aku ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dadah.